Contohnya bagaimana? Misalnya si A anaknya orang tua, dia lahir dari orang tua si Fulan dan Fulanah misalnya. Lalu lama-lama dilakukan tes DNA, memang lahir dari keluarga situ. Lalu dilakukan tes DNA, ternyata DNA-nya gak cocok. Maka anak ini gak bisa dibatalkan dari orang tuanya. Karena secara syar'i memang anaknya orang itu, jadi gak bisa dibatalkan. Atau misalnya ada orang nasabnya ya memang orang Jawa, ayahnya Jawa, ibunya Jawa, lalu dites DNA, ternyata DNA-nya Arab misalnya, ya gak bisa orang ini dikatakan anaknya orang Arab, gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga hari ini dan hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, disampaikan program sampai selesai, dan cita-cita kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Habib Idrus Ramli, pembela nasab Ba'alawi, menjadi bulan-bulanan para netizen. Dipecek-pecek seperti rujak bebek, diteplok-teplok sampai tidak kelihatan, rasanya sudah basi dan tidak bisa dimakan lagi. Itulah perumpamaan Habib Idrus Ramli yang membabi buta tanpa memikirkan sebetulnya dia itu orang mana, warga mana, Indonesia atau Yaman. Kok sampai segitu kekehnya membela para Habib dan lupa nasionalismenya. Banyak yang menyampaikan pendapat, bahkan mengomentari dalam channel ini, kenapa Habib Ramli sampai segitunya? Ternyata dia punya mantu seorang Habib, ini katanya. Dan oleh sebab itu akhirnya kita menyatakan, oh ya pantaslah, karena dia punya kepentingan terhadap para Habib. Saudara-saudara sekalian, dalam channel yang belum lama diunggah videonya, Habib Idrus Ramli tetap masih menolak tes DNA. Tes DNA, kata dia, menurut ahli fikih tidak sah kecuali dalam keadaan darurat. Saudara, saya ajak untuk berpikir logis. Sekarang inilah justru keadaannya sudah sangat darurat, karena Habib-Habib itu sudah kepalang kurang ajar, kepalang merasa paling top sebagai manusia dewa, manusia suci, merendahkan rakyat Indonesia, merendahkan umat lain, merendahkan ulama Indonesia. Maka sudah saatnya Habib-Habib itu dilakukan tes DNA karena sangat darurat sekali. Kata Habib Idrus Ramli, ilmu fikih sudah menyatakan kalau tes DNA itu tidak sah. Maka kepada Idrus Ramli saya sampaikan, boleh saja saudara mengutip pendapatnya Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Boleh saja saudara menyatakan bahwa ijtima ulama dunia menyatakan bahwa tes DNA itu tidak sah
Tetapi saudara-saudara sekalian, saya akan katakan kepada saudara, Habib Idrus Ramli, Anda boleh segudang kitab Anda baca soal fikih, tetapi Anda, saya yakin, tahu bahwa dalil fikih itu dalilnya adalah dhonni. Dalil dhonni itu adalah dalil yang multitafsir dan bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Karena perbedaan itulah, maka untuk menetapkan Habib itu keturunan Rasul atau tidak, perlu dalil qot'i. Dan dalil qot'i tidak ada jalan, adalah tes DNA, karena tes DNA itu adalah ilmu modern yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Bisa diukur, bisa diulang-ulang, dan sekarang ini sudah dinyatakan 100% fix, 100% valid. Ya. Di samping itu, saudara Idrus Ramli, Anda mesti banyak membaca bahwa di Indonesia itu sudah sejak tahun 2012, ya, 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menggunakan tes DNA sebagai dasar penetapan hukum, membatalkan nasab, ya, menetapkan bahwa seseorang bergenealogi terhadap seseorang itu pakai tes DNA. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lawan orang-orang yang terus membela nasab Ba'alawi yang jelas-jelas para Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Kenapa kita begitu kerasnya melawan pengakuan Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul itu? Karena kita punya kewajiban untuk memuliakan, menghormati, menjunjung tinggi, menghargai keturunan Rasulullah SAW yang asli. Itu yang harus kita murnikan. Jangan sampai cucu-cucu Rasulullah, ya, diakui orang-orang yang tidak punya nasab mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan orang-orang semacam itu harus kita dudukkan, kita kembalikan kepada asalnya. Kalau bukan cucu Rasul, bilang, akui bahwa Anda telah menipu selama ini. Nah, saudara sekalian, dalam hal penetapan hukum pembatalan nasab melalui tes DNA, bisa kita lihat dalam tulisan berikut ini. Di mana MA membatalkan nasab seseorang berdasarkan hasil tes DNA. Habib Idrus Ramli harus membaca dan harus melihat tulisan ini. Saya bacakan. Akurasi DNA sebagai alat bukti. Penggunaan tes DNA dalam satu pembuktian sering dilakukan baik pada kasus pidana maupun perdata ataupun di luar hukum, seperti mengidentifikasi korban kebakaran yang sudah hangus dan lain-lain. Sekarang, istilah tes DNA sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Dari peristiwa bom Bali, pembunuhan oleh Ferry Idam Endriansyah, hingga kasus pembuktian nasab oleh Macica Mukhtar. Sepintas pada kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi identitas korban atau mayat secara fisik, sebab kondisi tubuh mayat yang telah rusak dan hancur. Untuk identifikasi dengan tes DNA menjadi relevan, akurat, dan penting dalam pembuktian tersebut. Seperti pada kasus yang terjadi di Semarang.
Seorang yang bernama Andaryoko Wisnu Prabu mengaku sebagai sosok Supriyadi pejuang peta. Pengakuan tersebut menggemparkan para peneliti sejarah karena mereka meyakini bahwa Supriyadi sudah meninggal. Berdasarkan pengakuannya ini, Andaryoko Wisnu Prabu ditantang oleh pihak keluarga Supriyadi untuk melakukan tes DNA untuk menyamakan sama atau tidaknya antara DNA Andaryoko dengan DNA pihak keluarga Supriyadi. Nah, ini saudara keputusannya. Dia putuskan bahwa Supriyadi yang gadungan itu bukanlah Supriyadi yang asli berdasarkan hasil tes DNA setelah dilakukan uji mengambil sampel dari keluarga Supriyadi yang ada. Sama kalau Habib yang kata Idrus Ramli tadi, yang ngomongannya ngaco, katanya orang Jawa menikah dengan orang Jawa mempunyai DNA Arab, ini kan omongan ngaco, ngarang-ngarang. Nah, menurut Dr. Herawati Sudoyo PhD dan Dr. Helena Suryadi MS menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah 100% akurat. Sekali lagi, menurut Dr. Herawati Sudoyo PhD dan Dr. Helena Suryadi MS menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar. Oleh sebab itu, DNA dapat dijadikan rasio legis dalam penetapan sebuah nasab. Ini Idrus Ramli harus baca. Dan berikut ini adalah berita dari Detik News. MA akui tes DNA sebagai alat bukti anak biologis hasil zina. Beritanya, pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2024. Bagaimana jika seorang suami meyakini istrinya hamil dan dari hasil perzinahan dan tidak mau mengakui anak yang dikandung itu? Di sisi lain, sang istri ngotot bahwa anak tersebut adalah hasil dari pernikahan mereka. Perseteruan itu terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah, antara BB dan OTT. Kisah ini bermula saat BB menikahi OTT pada 9 Mei 2022. Karena percekcokan yang panjang, mereka akhirnya bercerai pada 7 Mei 2007. Persoalan timbul yaitu lahir anak dalam kurun waktu pernikahan mereka pada 25 Maret 2005. Sang suami yang sehari-hari sebagai dokter itu menyangkal dan menyatakan anak itu adalah anak hasil perzinahan antara OTT dengan SAS. BB meyakini OTT dan SAS berselingkuh saat dirinya tengah berada di Prancis pada 6-18 Juni 2004. Istrinya dan selingkuhannya melakukan hubungan suami istri di sebuah hotel di Semarang hingga melahirkan anak bernama BRB. Pasca mereka cerai, status anak itu pun menjadi masalah serius. Sang suami menolak BRB adalah anaknya, sedangkan mantan istrinya OTT sebaliknya. Bahkan OTT meminta BB untuk memberi nafkah bulanan hingga BRB berusia 18 tahun.
Tidak menemui titik temu, BB pun melaporkan kasus perzinahan itu ke Polres Banyumas pada 11 Maret 2009. Atas laporan itu, maka dilakukan tes DNA terhadap anak tersebut. Di sisi lain, BB juga melakukan gugatan penyangkalan anak ke Pengadilan Agama (PA Purwokerto). Untuk meyakinkan Majelis PA Purwokerto, BB mengajukan saksi, tes hasil DNA dan sumpah li'an (sumpah pengingkaran anak). Gayung bersambut. Pada 27 Mei 2010, PA Purwokerto mengabulkan gugatan BB dan menyatakan anak bernama BRB bukanlah anak hasil hubungan BB dengan OTT, sehingga tidak ada hubungan nasab di antara keduanya. Atas vonis ini, OTT tidak terima dan mengajukan banding. Siapa nyana Pengadilan Tinggi Agama Semarang membalik keadaan. Pada 29 November 2010, Majelis Hakim yang diketuai oleh Mohson dengan anggota Jamhuri Ramadan dan Sucipto membatalkan putusan PA Purwokerto dan menyatakan akta kelahiran atas nama BRB adalah sah. Atas hal itu, giliran BB yang tidak terima dan mengajukan kasasi. Kepada Majelis Kasasi, BB memberikan 8 alasan kasasi. Salah satunya soal bukti tes DNA itu. Saya ulang lagi, salah satunya soal bukti tes DNA itu. Saya merasa berani terhadap pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum terhadap alat bukti hasil tes DNA tersebut. Sangatlah boleh dan tepat hasil tes DNA yang bersifat resmi dan rahasia tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara gugatan penyangkalan anak. Ujar BB sebagaimana tertuang dalam berkas kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung Jumat 5/9/2014. Atas permohonan kasasi ini, 3 hakim agung mengadili kasus tersebut, yaitu Dr. Andi Samsu Alam sebagai Ketua Majelis dengan anggota Dr. Habibur Rahman dan Hamdan. Lantas apa kata mereka? Mengenai alasan 1 sampai dengan ke-8, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena PTA Semarang salah menerapkan hukum, ujar majelis pada 4 November 2011 lalu. Menurut mereka, sumpah li'an yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sehingga BRB bukanlah anak BB dan akta kelahiran yang dikeluarkan pada 10 Mei 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan MA itu jatuh sebelum Mahkamah Konstitusi MK mengakui tes DNA sebagai pembuktian anak biologis pada 2012. Jadi saudara Idrus Ramli, tolong Anda banyak membaca. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Indonesia sudah menetapkan. Karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita lawan. Kita bongkar dan kita dudukkan kalau Habib-Habib itu bukanlah cucu Rasulullah, dan kita tidak panggil lagi sebagai orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Boleh jadi nama Habib tetap dipakai, tapi sekali-kali mari kita lawan. Habib-Habib itu adalah manusia-manusia yang kurang ajar, sombong, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Rasulullah
tes DNA itu dalil yang qat'i, Habib Idrus Ramli harus melek, buka mata, buka hati, dan mendengarkan suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.